Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Sukron Hamid dengan NPM 2257051001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori bahasa dan automata. Teori otomata. Teori otomata adalah bidang studi dalam ilmu komputer dan matematika yang berfokus pada pemahaman tentang mesin abstrak yang disebut otomata dan apa yang bisa atau tidak bisa mereka hitung. Teori otomata membahas konsep seperti mesin Turing, otomata hingga, otomata berhingga, dan bahasa formal. Ini membantu kita memahami batasan komputasi dan digunakan dalam mengembangkan bahasa pemrograman, analisis algoritma, dan masalah-masalah terkait komputasi. Teori otomata juga berguna dalam memodelkan dan memahami sifat-sifat bahasa formal dan automata yang digunakan dalam komunikasi manusia, seperti bahasa pemrograman dan bahasa alami. Otomata terdiri dari sejumlah state, keadaan, kedudukan, dan transisi antara state tersebut. Berikut adalah contoh dari stage dan mesin otomata. Bahasa formal. Sekumpulan untai atau string atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata. Alfabet adalah sekumpulan dari simbol pada contoh berikut. Simbol adalah elemen dasar yang membentuk untai. Misal kita memiliki alfabet 0 dan 1, maka 0 dan 1 adalah simbol dari alfabet tersebut. Untai atau string adalah rangkaian dari simbol atau untai kosong yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Misal kita memiliki alfabet 0 dan 1, maka contoh untai yang dapat dibuat adalah 0101, 0110, 101, dan seterusnya. Finite state automata atau otomata dengan state berhingga, suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output, memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan suatu input. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. FSA FSA adalah lingkaran yang menyatakan state atau kedudukan. Label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Busur menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan atau stage. Lingkaran didahului sebuah busur tanpa label yang menyatakan state awal. Lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Dapat dilihat pada contoh di sampingnya. Berikutnya ada FSA dibedakan menjadi dua, yaitu DFSA atau otomata berhingga yang pasti, tetap, dan tertentu. NFSA atau otomata berhingga yang tidak pasti. DFA adalah model matematika dari komputasi yang terdiri dari himpunan terbatas dari keadaan statis, alfabet terbatas, dan simbol-simbol input. Fungsi dari transisi yang memetakan keadaan dan simbol-simbol input ke keadaan lainnya, keadaan awal dan himpunan keadaan akhir atau diterima. Pada DFA, untuk setiap keadaan dari simbol input, hanya ada satu keadaan berikutnya yang berarti memiliki perilaku yang deterministik. DFA digunakan untuk mengenali dan menerima bahasa-bahasa reguler yang dapat didefinisikan dengan ekspresi reguler. Mereka sangat efisien untuk tugas pencocokan pola yang sederhana. Berikutnya ada NFA. NFA juga merupakan model matematika dari komputasi dengan himpunan terbatas dari keadaan, alfabet teratas dari simbol-simbol input, fungsi transisi, keadaan awal, dan himpunan keadaan yang diterima. Berbeda dengan DFA, dalam NFA bisa ada beberapa keadaan berikutnya yang mungkin untuk keadaan dan simbol input yang sama. Perilaku yang non-deterministik ini memungkinkan fleksibilitas lebih dalam lebih dalam merepresentasikan bahasa-bahasa. NFA juga digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa reguler dan memiliki kekuatan komputasi yang setara dengan DFA. Namun, seringkali lebih mudah merancang NFA untuk bahasa tertentu dan ekspresi reguler karena transisi non-deterministik mereka. Perbedaan DFA dan NFA.
Perbedaan DFA dan NFA ada pada fungsi transisinya. DFA setiap pasangan state masukkan selalu tepat pada satu state berikutnya. Sedangkan NFA untuk setiap pasangan state masukan bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk stage berikutnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai teori bahasa dan otomata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.